Asal-usul bahasa Melayu. Asal-usul bahasa Melayu berkait rapat dengan sejarah peradaban di Asia Tenggara, khususnya di Nusantara. Bahasa ini tergolong dalam keluarga Austronesia yang meliputi kawasan dari Madagaskar sehingga ke Pulau Easter dan dari Taiwan hingga ke New Zealand. Bahasa Melayu dipercayai berkembang dari bahasa Proto-Austronesia yang dituturkan oleh masyarakat yang berhijrah dari Cina ke Taiwan sekitar 4.000 sampai 5.000 tahun lalu. Ia menjadi lingua franca semasa kerajaan Sriwijaya dan memperkuatkan dengan pengaruh Islam serta kuasa kolonial. Hari ini bahasa Melayu diiktiraf di Malaysia, Brunei, Singapura, dan Indonesia. Penyebaran bahasa Melayu di Nusantara. Penyebaran bahasa Melayu di Nusantara berlaku melalui perdagangan, penyebaran Islam, dan pentadbiran kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya dan Melaka. Karya sastra dan teks agama turut memperluas penggunanya, manakala pengaruh kuasa kolonial memperkukuhkan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi dan pendidikan. Peranan perdagangan dalam perkembangan bahasa Melayu. Perdagangan berperan penting dalam perkembangan bahasa Melayu dengan ia digunakan sebagai bahasa perantara antara pedagang dari pelbagai bangsa. Pelabuhan utama seperti Malaka dan Sriwijaya menjadi pusat pertukaran budaya dan bahasa yang memperkaya bahasa Melayu dengan kosakata asing. Pengaruh kerajaan-kerajaan Melayu. Kerajaan-kerajaan Melayu seperti Sriwijaya, Melaka, dan Johor Riau memainkan peranan besar dalam penyebaran bahasa Melayu. Yang pertama, Sriwijaya menjadikan bahasa Melayu sebagai lingua franca untuk perdagangan dan pentadbiran. Yang kedua, Melaka memperkukuhkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan diplomatik. Yang ketiga, Johor Riau menyumbang kepada perkembangan sastra Melayu dan penulisan klasik. Kerajaan-kerajaan ini menjadikan bahasa Melayu sebagai simbol budaya dan komunikasi serantau. Proses transportasi pada masa penjajahan. Yang pertama, transportasi laut. Selama masa kolonial, jalur laut menjadi sarana utama dalam perdagangan. Yang kedua, transportasi darat. Pemerintah Belanda membangun jalan raya dan rel kereta api untuk mempermudah transportasi barang dan manusia. Yang ketiga, transportasi udara. Pada masa penjajahan Jepang, pengembangan transportasi udara dimulai dengan pemanfaatan pesawat untuk kebutuhan militer dan administrasi. Pengaruh proses transportasi pada masa penjajahan. Yang pertama, pengembangan infrastruktur. Pemerintah kolonial membangun jalan, kereta api, dan pelabuhan yang mempercepat perdagangan serta mempermudah mobilitas barang dan orang. Yang kedua, pengaruh ekonomi. Peningkatan sistem transportasi memungkinkan ekspor komoditas seperti rempah-rempah, minyak, kelapa sawit, dan karet dengan lebih efisien yang meningkatkan pendapatan kolonial serta mempengaruhi ekonomi lokal. Yang ketiga, pengaruh sosial. Transportasi yang lebih baik memudahkan mobilitas masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan pasar. Yang keempat, pengaruh militer. Transportasi udara dan laut digunakan untuk kepentingan militer, mempermudah pengiriman pasokan dan personel ke berbagai wilayah. Proses transportasi Sumpah Pemuda. Yang pertama, pemuda dari berbagai daerah. Pemuda dari seluruh Indonesia melakukan perjalanan panjang menggunakan kereta api dan kapal laut untuk menghadiri Kongres Pemuda II di Batavia. Yang kedua, Kongres Pemuda II. Kongres ini diadakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928 di 3 lokasi berbeda. Yang ketiga, transportasi udara. Pada masa itu, transportasi udara masih terbatas dan belum digunakan secara umum untuk perjalanan. Proses transportasi Kongres Bahasa Indonesia. Yang pertama, transportasi peserta. Peserta dari berbagai daerah menggunakan kereta api, bus, dan pesawat untuk mencapai lokasi kongres. Yang kedua, pemilihan tempat.
Kongres pertama diselenggarakan di Solo pada 1938 dan dilanjutkan setiap 5 tahun di berbagai lokasi di Indonesia. Yang ketiga, transportasi logistik. Selain transportasi peserta, ada juga pengiriman logistik untuk membawa materi konvensi, peralatan, dan fasilitas lainnya ke lokasi kongres. Proses transportasi peran tokoh bahasa. Yang pertama, mobilitas antar wilayah. Selama masa penjajahan, tokoh-tokoh seperti Ki Hajar Dewantara dan Muhammad Yamin melakukan perjalanan menggunakan transportasi darat dan laut. Yang kedua, pertemuan dan konferensi. Tokoh-tokoh bahasa sering menghadiri pertemuan, seminar, dan konferensi di berbagai daerah menggunakan kereta api, bus, dan pesawat. Yang ketiga, pertemuan Kongres Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia menjadi momen penting bagi tokoh bahasa untuk berdiskusi tentang perkembangan bahasa. 1. Asal-usul bahasa Melayu. Bahasa Melayu berasal dari keluarga bahasa Austronesia yang meliputi wilayah Asia Tenggara, Pasifik, dan Madagaskar. Bukti sejarah seperti prasasti Kedukan Bukit pada tahun 683 Masehi dan prasasti Talang Tuo pada tahun 684 Masehi menunjukkan bahwa bahasa Melayu sudah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, perkembangan bahasa Melayu kuno. Pada masa Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu kuno digunakan sebagai bahasa penghubung dalam perdagangan dan diplomasi. Ciri khas bahasa ini adalah penggunaan banyak istilah dari bahasa Sanskerta yang mencerminkan pengaruh besar kebudayaan Hindu-Buddha. Yang ketiga, bahasa Melayu klasik. Pada era kerajaan Islam seperti Kesultanan Malaka dan Kesultanan Johor Riau, bahasa Melayu mengalami perkembangan pesat. Teks-teks terkenal seperti Hikayat Hang Tuah dan Sulalatus Salatin adalah contoh penting dari bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu klasik juga dipengaruhi oleh bahasa Arab dan Persia, terutama dalam kosakata agama dan istilah umum. Nomor 4 ada bahasa Melayu modern. Bahasa Melayu modern ini mulai berkembang pada abad ke-19, terpengaruh oleh kolonialisme Belanda di Indonesia dan Inggris di Malaysia. Lalu yang nomor 5 ada standarisasi bahasa Melayu. Proses standarisasi bahasa Melayu dilakukan untuk memperkuat peranannya dalam bahasa resmi dan bahasa ilmu pengetahuan. Yang keenam ada bahasa Melayu sebagai lingua franca. Bahasa Melayu telah lama berfungsi sebagai lingua franca di Asia Tenggara, digunakan dalam perdagangan dan interaksi antar budaya. Berikut ini ada beberapa contoh kata Melayu versus bahasa Indonesia. Ada juga yang sama seperti kata pantai mulai dari bahasa Melayu Indonesia serta artinya. Ada juga kata-kata yang berbeda seperti dalam bahasa Melayu ada basikal, dalam bahasa Indonesia ada sepeda yang artinya adalah sepeda, dan banyak kata-kata lainnya. Pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada peminjaman kosakata. Bahasa Melayu dan Indonesia banyak mengadopsi kata-kata dari bahasa asing seperti Inggris, Belanda, Melayu, Arab, dan Sanskerta. Selanjutnya ada pengaruh budaya. Bahasa asing juga membawa istilah yang mencerminkan perkembangan global. Selanjutnya ada kode switching. Penggunaan dua bahasa dalam percakapan terutama di kalangan generasi muda. Lalu ada penggunaan dalam pendidikan dan media. Bahasa Inggris banyak digunakan dalam pendidikan formal dan media. Lalu ada dampak globalisasi. Globalisasi yang semakin meningkat membuat bahasa asing terutama bahasa Inggris mendominasi dalam kosakata. Ini ada perbedaan dengan bahasa Melayu Malaysia. Yang pertama ada kosakatanya. Ada beberapa perbedaan kosakata meskipun mereka memiliki arti yang sama. Selanjutnya ada pengaruh sejarah. Pengaruh sejarah yang berbeda dari kolonial yang berbeda. Selanjutnya ada pelafalan. Terdapat beberapa aksen dan intonasi serta beberapa vokal dan konsonan yang diucapkan dengan berbeda. Lalu ada tata bahasa. Penggunaan partikel dan struktur kalimat dapat bervariasi. Lalu ada ungkapan dan gaya bahasa. Ungkapan yang khas dan idiom yang digunakan seringkali berbeda.
Lalu ada konteks budaya. Referensi budaya dan tradisi memengaruhi bahasa dengan masing-masing negara yang memiliki istilah disesuaikan dengan kebiasaan lokal. Perkembangan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia di era modern. Yang pertama ada pengaruh teknologi. Banyak kosakata baru yang berasal dari bahasa Inggris seperti smartphone dan internet terutama melalui media sosial. Yang kedua ada perubahan penggunaan bahasa. Code switching atau perpaduan bahasa menjadi lebih umum dan muncul bahasa gaul yang lebih santai dan informal di kalangan remaja. Yang ketiga ada standarisasi bahasa. Pemerintah dan lembaga bahasa berusaha untuk menstandardisasi penggunaan bahasa dalam konteks resmi dan mempromosikan bahasa lokal. Yang keempat ada globalisasi. Interaksi internasional meningkatkan penggunaan bahasa asing dengan bahasa Inggris menjadi bagian dari percakapan sehari-hari, terutama di kalangan generasi muda. Yang kelima ada literasi dan publikasi. Meningkatnya jumlah penerbitan buku dan media elektronik dalam bahasa Melayu dan Indonesia, termasuk e-book dan jurnal online. Yang terakhir adalah pengaruh budaya populer. Industri film dan musik yang berkembang pesat memperkenalkan istilah-istilah baru dan menggambarkan isu-isu kontemporer dalam bahasa Melayu dan Indonesia. Kesimpulannya, bahasa Indonesia memegang peranan penting sebagai pemersatu bangsa, menghubungkan berbagai suku, agama, dan budaya di Indonesia. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memperkuat identitas nasional dan menjadi alat komunikasi utama di seluruh wilayah. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.